Assalamualaikum, Eh, selamat malam Pak. Perkenalkan, saya Firman Farel Ricardo. Saya Faisal Bardevullah. Di sini kami akan menampilkan eh, hasil dari diskusi kami, proyek kami, yaitu requirement gathering dari MediWeb. Lanjut. Oke, latar belakang dan solusi. Jadi untuk permasalahan atau masalah sistem administrasi dan rekam medis di vaskes kecil-kecil, menengah hingga masih manual. Nah, karena itu terdapat resiko yaitu antrean yang panjang, data tidak direkam, medis rentan rusak atau hilang, dan akses data yang lambat. Nah, jadi solusi yang diusulkan oleh aplikasi yang kami buat atau sistem yang kami buat yaitu MediWeb, yaitu membangun sistem informasi kesehatan berbasis web, di mana konsep inti dari ini merekayasa ulang proses bisnis fundamental dari konsultasi tatap muka menjadi layanan konsultasi online. Nah, tujuan proyeknya yaitu menghasilkan blueprint atau rancangan proses, database IRD, dan diagram UML untuk diimplementasikan. Nah, untuk ruang lingkup dan aktor utama. Nah, jadi pada pembuatan sistem ini kami sudah merancang tiga aktor-aktor yang akan ada pada sebuah sistem ini. Yang pertama yaitu pasien, di mana pasien ini yaitu penggunanya, di mana pengguna layanan ini bisa mencari dokter, membuat janji, dan mengakses riwayat medis. Satu, yang kedua adanya dokter, di mana dokter ini dia penyedia layanannya, memberikan konsultasi, mengatur jadwal, dan mengirim laporan medis. Lalu yang ketiga ada admin. Nah, di mana admin ini pengelola sistem, mengelola akun pengguna, ya di mana dapat memverifikasi dokter dan juga mengelola konten atau artikel. Fitur inti yang dirancang pada kami buat ini yaitu manajemen pengguna. Jadi dapat registrasi dan juga login. Lalu yang kedua, penjadwalan janji temu. Di mana pasien tadi dapat melakukan janji temu ke dokter. Lalu yang ketiga, konsultasi bisa via chat dan video call oleh pasien dan dokter. Nah, yang keempat, pengelola rekam medis elektronik atau IMR, di mana terdapat rekam medis yang diberikan secara online sehingga dapat dilihat oleh pasien ataupun dokter. Lalu yang terakhir yaitu portal berita dan artikel. Jadi admin akan memberikan artikel-artikel terbaru untuk mengenai kesehatan sehingga dapat diakses oleh pasien maupun dokter. Nah, jadi metode pengumpulan kebutuhan, bagaimana kebutuhan yang kami ditemukan pada sistem ini, yaitu kami menganalisis dokumen, di mana kami mempelajari dokumen existing atau manual seperti formulir pendaftaran pasien dan laporan kunjungan, di mana bertujuan untuk memetakan struktur data awal dan alur proses yang formal. Lalu yang kedua, wawancara, di mana kami juga wawancara yang terstruktur dengan narasumber dari tiga kelompok, yaitu pasien, dokter, dan staf administrasi. Nah, lalu tujuannya untuk menggali kebutuhan tersembunyi dan ekspektasi dari penggunanya. Lalu yang ketiga, JAD atau Joint Application Design, yang dimana lokakarya atau workshop bersama semua stakeholder, yang dimana tujuannya mencapai konsensus, alur kerja, validasi kebutuhan, dan mengurangi resiko scope creep. Scope creep. Next. Nah, untuk metodologi pengembangan sistem MediWeb ini, yang dimana kami ini menggunakan model air terjun yang dimana dimodifikasi modified waterfall, yang dimana sebuah model sekuensial yang linear, di mana di setiap fase harus selesai 100% sebelum melanjutkan ke fase-fase berikutnya, di mana dimodifikasi berarti alurnya kerja proyek secara spesifik berhenti setelah proses fase perancangan. Nah, di mana perancangan ini dia akan identifikasi kebutuhan bisnis, di mana akan mengatasi sistem manual, di mana juga analisis kelayakan, di mana secara teknis, secara ekonomi dan organisasi. Lalu yang kedua, analisis. Jadi kami menganalisis requirement gathering dari wawancara, analisis, dokumen, dan JAT tadi. Di mana untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu yang terakhir perancangan. Nah, di akhir
Fase akhir proyek ini, kami menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint teknis sehingga terbuatlah diagram UML, arsitektur database IMR, serta desain UI. Next. Oke, alasan pemilihan model, kenapa kami memilih waterfall? Karena model ini dipilih yang sangat sesuai dengan karakteristik proyek MediWeb ini, di mana ruang lingkup yang jelas, di mana kebutuhan dan fungsional tujuan proyek ini hanya merancang yang sudah terdefinisi sejak awal, jadi tidak perlu berubah lagi. Lalu yang kedua, penekanan pada dokumentasi. Waterfall menuntut luar artefak atau dokumen yang lengkap di setiap fasenya. Jadi selaras dengan tujuan pada proyek yang kami buat sebagai karya tulis ilmiah. Lalu yang ketiga, struktur dan teratur. Nah, pemilihan model ini salah satunya itu alur kerja yang linear, mudah diikuti dan dikelola dalam batasan waktu akademik yang telah ditetapkan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Firman. Nah, baiklah di sini kita akan masuk ke analisis kelayakannya. Di sini ada tiga aspek yang kami perhatikan yaitu teknis, ekonomi, dan organisasional. Yang pertama, risiko dari kelayakan teknis, risikonya dinilai rendah, di mana teknologi yang ada sudah matang dan banyak tersedia, sehingga tim perancang memiliki pemahaman yang baik. Yang kedua itu kelayakan ekonomi. Secara konseptual, manfaat yang berupa efisiensi pengurangan biaya kertas telah diproyeksikan lebih besar daripada investasi pengembangan. Kemudian kelayakan organisasional, dukungan tinggi tinggi dari pemangku kepentingan, sehingga sistem selaras dengan tujuan strategis modernisasi pelayanan kesehatan. Oke, di sini kita akan masuk ke kebutuhan fungsional. Di- Pada sistem ini, kebutuhan non-fungsional. Di sistem kami ini harus memiliki keamanan tinggi dengan penggunaan HTTPS dan enkripsi data yang sensitif seperti rekam medis. Nah, tujuannya di mana kita tahu di dalam sistem konsultasi kesehatan ini kita harus benar-benar menjaga privasi penggunanya lah, dengan memberikan pembatasan akses ketat. Kemudian dari sisi kinerja, diharapkan sistem ini memiliki waktu muat halaman yaitu maksimal 3 detik. Sementara dari aspek ketersediaan, sistem wajib memiliki uptime minimal 99,5%. Selain itu, antarmuka harus diharapkan intuitif dan juga arsitektur sistem yang dirancang itu modular agar mudah dikembangkan di masa depan. Jadi kesimpulannya, 5 kebutuhan non-fungsional yang kami perhatikan yaitu keamanan, privasi data, kinerja, ketersediaan, dan usability and scalability. Oke. Selanjutnya, proyeksi implementasi. Di sini ada tiga kami tampilkan yaitu estimasi waktu, estimasi biaya, dan estimasi sumber daya. Untuk estimasi waktu ini, proyek dari MediWeb ini eh, akan diselesaikan dalam kurang lebih 9 bulan dengan metode waterfall, di mana ini meliputi perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan peluncuran. Kedua, estimasi biaya. Total biaya pengembangan awal atau disebut CAPEX diperkirakan 120 juta dengan biaya operasional tahun pertamanya sebesar 80 juta. Proyek ini diproyeksikan mencapai break-even point-nya dalam 2,35 tahun dan menghasilkan ROI sekitar 22,25% pada tahun ketiga. Untuk yang ketiga itu estimasi sumber daya. Sumber daya mencakup tim project dan operasional, serta infrastruktur cloud dengan database terenkripsi. Lalu, software yang mendukung dalam proyek ini dapat digunakan seperti Node.js, React atau Flutter, Git, Figma, dan integrasi API pihak ketiga, seperti SSL, Payment Gateway, dan Video Call SDK. Oke, ntar. Hmm. Di sini untuk sumber daya, waktu, dan estimasi biaya dari kami telah kami buat sedemikian rupa di spreadsheet agar mempermudah dari visualisasi perancangan proyek ini seperti itu. Di mana di sini sudah ada sumber daya manusia yang dibutuhkan, di mana kita butuh project manager, UI UX, backend, terus versi mobile developernya, lalu QA engineer, DevOps,
kemudian konsultan hukum, mengingat ini sistem layanan kesehatan, jadi kita harus benar-benar eh, meninjau kembali regulasi yang akan dibawakan. Lalu terdapat juga tim operasional. Lalu kedua, estimasi waktu. Di sini telah dibagikan perbagian berdasarkan fase-fase yang telah kita sebutkan di metode waterfall yang digunakan, seperti itu. Di mana dia dari 0 hingga selesai itu membutuhkan 36 minggu atau kurang lebih 9 bulan. Lalu ini merupakan estimasi biayanya yang telah mengikuti buku yang ada di Vikla seperti itu, di mana kita memperhatikan pendapatannya, lalu pengurangan biaya, PV dari benefit yang diterima, cost atau biaya yang dikeluarkan, dan honor tim. Lalu ada beberapa biaya dari software atau operasionalnya, di mana honor pengelola web, server, API, lisensi, dan marketing seperti itu. Oke. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulan yang dijelaskan oleh Faiz. Oke, berdasarkan presentasi tadi, kami mendapatkan kesimpulan, poin-poin kesimpulan, di mana yang pertama, perancangan MediWeb adalah solusi holistik atau yang menyeluruh untuk digitalisasi layanan kesehatan. Jadi bukan sekedar hanya digitalisasi formulir, sehingga eh, membantu permasalahan yang ada pada saat ini. Lalu yang kedua, sistem ini berfokus pada integrasi layanan seperti jadwal konsultasi, riwayat medis secara online dan memperdayakan pasien seperti akses riwayat medis. Nah, lalu yang ketiga, dokumen requirement gathering, di mana kami telah memvalidasi bahwa proyek MediWeb ini layak atau feasible dan memiliki kebutuhan yang terdefinisi dengan jelas, kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.